Jadi sekali lagi ya, kata Rasulullah SAW, nafsul mu'min muta'alliq bidainihi. Ruhnya kita itu, jiwa-jiwa kita itu tertahan dengan hutang kita. Ya, hutang itu ini ya, masalah besar. Dulu ada seorang yang disolatkan oleh Rasul, cuman punya hutang 2 dinar, tidak mau disolatkan sama Rasul. Sampai ada orang mengatakan, saya Rasul yang bayar, baru Rasul solatkan. Besok ketemu lagi orang itu, apa kata Rasulullah SAW? Sudah dibayar. Ya, jadi begitu tegasnya Rasul masalah hutang. Nah, bagaimana kondisinya dengan orang-orang yang tidak membayar hutangnya? Maka kelak dia akan membayar dengan kebaikan-kebaikannya. Kelak dia akan bayar dengan pahala kebaikan ibadah-ibadahnya. Jadi rugi kita itu. Kebaikan sudah sedikit pakai bayar hutang, ya. Makanya jangankan hutang yang banyak gitu. 1 jarum bentul itu saja kemudian akan kita bayar dengan amal soleh kita, kalau pernah kita menghutang. Nah, makanya selama kemudian di dunia ini kita mampu untuk membayarnya, harus segera, ya, harus segera gitu. Tidak ada gunanya kita numpuk-numpuk harta tapi hutang kita tidak beres-beres gitu. Bangga-bangga banyak harta tapi apa? Banyak tempat dia berhutang dan dia tidak mau membayarnya. Tapi ada yang model kedua ya. Model kedua itu memang tidak punya apa-apa. Sampai dia mati tidak punya untuk membayar. Yang dia tinggalkan untuk membayar juga tidak ada. Maka disinilah kemudian peran penting ahli warisnya, ya, anak-anaknya gimana pun caranya. Makanya di antara kebaktiannya kan yaitu menyelesaikan hutang piutangnya gitu. Keadaan ketiga, bagaimana kita punya utang ke orang tapi sudah meninggal atau kita tidak tahu di mana dia. Maka ini pernah terjadi pada Ibnu Mas'ud. Ketika dia membeli seorang budak sudah di rumahnya ini. Dia tinggal ngambil uang tuh masuk kamar. Kabur yang jual, bukan kabur, hilang, ndak tahu itu apa maksudnya gitu. Ditunggu seminggu ndak datang, 2 minggu ndak datang, terus ditunggu ndak datang, bayar budak ini. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Allah, ini bayar budak itu, saya sampaikan ini kepada orang itu, saya niatkan bayarnya ini benar-benar kepada orang yang menjual kepada saya. Tapi kelak ya Allah, kalau nanti saya dipertemukan dengannya, ya jelas Allah pertemukan dia dengan dia, ya jelas Allah akan pertemukan nanti di akhirat. Lalu dia mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, ya Allah, kalau kemudian ya apa yang saya lakukan ini dia terima, maka selesai masalah. Jadi maksudnya bayarannya itu pahalanya untuk dia kan, sedekah itu maksudnya yang dia sedekahkan itu untuk orang itu, untuk bayar budak itu. Tapi ya Allah, kalau nanti orang itu tidak menerima apa yang telah saya lakukan ini, maksudnya dia sedekahkan untuk orang itu, dia ternyata orang ini tidak terima, maka ya Allah, berikan pahala kepada saya apa yang telah saya sedekahkan dari uang itu, dan biarkan dia mengambil kebaikan saya seukuran dengan harga budak itu. Demikian, tidak ada yang tidak diselesaikan sama Allah itu. Binatang saja diselesaikan, apalagi manusia. Mungkin ada kambing yang bertanduk, nanduk, yang tidak bertanduk, itu manusia akan lihat di kisos. Makanya sampai Rasul bilang gini, penghuni surga tidak akan masuk surga kalau dia masih punya utang kezaliman pada orang, walaupun seperti tamparan angin, sebelum dia masuk ke dalam surga. Jadi kisos dulu sebelum masuk surga ini diselesaikan dulu. Mungkin maksudnya kezalimannya utangnya itu tidak seberapa gitu, tapi tunggu dulu. Orang yang masuk neraka juga tidak akan masuk neraka sebelum diselesaikan, walaupun seperti cuman tamparan angin, saking ringannya. Mujahid
kita faham orang yang meninggal jihad itu tidak ada yang lebih mulia daripada kematian ini. Tetapi cuman rohnya itu berada di depan pintu surga, rohnya tidak masuk ke surga seperti yang tidak punya utang. Makanya Rasul mengatakan, tahu kan, dia punya utang mujahid ini. Jadi nikmat ya kuburnya salah satunya orang yang punya utang ini, ya mujahid ini tertahan di depan pintu surga. Bagoyan kayak mujahid, coba bayangkan, mujahid saja kemudian ditahan gara-gara utang. Makanya apa, 1000, 2000 itu harus kita benar-benar ingat, selesaikan segera kalau kita punya uang untuk menyelesaikan. Ya, nanti masalahnya kan banyak utang kita yang tidak ditahu oleh orang karena kita sembunyikan gitu, karena kita tidak beritahu. Pak tidak tahu gitu, anaknya pun tidak tahu gitu, keluarganya tidak tahu. Itu kan bahaya ya, itu bahaya. Makanya dicatat sambil diberitahu, kalau belum bisa bayar beritahu keluarga ini masih ada utang ya. Ya nanti biar kemudian anak turunannya ya yang menyelesaikan. Dia punya tanah harus dijual dulu, jangan dibagi waris. Tidak boleh bagi waris sebelum selesai. Seandainya misal hutangnya 1 miliar gitu, jual misalkan, harus dia jual tanahnya baru lunas, harus jual. Dah kayaknya bagi waris, dah walaupun tidak dapat apa-apa, selesaikan dulu. Nah ini ya kaitannya tentang masalah hutang. Itu